Pengacara dari terdakwa ini mencoba meragukan keabsahan dari bukti DNA dengan menyebutkan bahwa kemungkinan telah terjadi kontaminasi dan adanya kesalahan dalam proses pengumpulan bukti. DNA yang nempel di sarung pisau itu adalah satu-satunya direct evidence dalam kasus ini. Di bulan November tahun 2022 yang lalu, Moskow, Idaho, sebuah kota kecil di barat laut Amerika. Sebuah kota dengan suasana yang adem, tiba-tiba diguncang oleh tragedi yang mengejutkan banyak orang. 4 mahasiswa ditemukan tewas dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Kejadian ini terjadi di sebuah rumah sewa dekat kampus University of Idaho. Para korban ini dibunuh dengan kejam oleh seseorang yang tak terduga. Siapa pelakunya? Polisi bekerja keras untuk menjawab pertanyaan ini. Di pagi hari, tanggal 13 November tahun 2022 itu, tubuh 4 mahasiswa, yaitu Ethan Chapin, Sana Kernodle, Madison Mogen, dan Kelly Goncalves ditemukan tak bernyawa. Tubuh 4 korban ini terdapat luka tusukan yang sangat brutal, yang menunjukkan betapa kejamnya serangan itu. Setiap korban menderita beberapa luka tusukan yang sangat parah. Sebagian besar serangan itu di area vital seperti dada dan leher. Luka-luka yang ditemukan mengindikasikan bahwa para korban kemungkinan besar diserang saat mereka tidur, sehingga tanpa punya kesempatan untuk membela diri. Luka-luka ini begitu dalam sehingga menembus organ-organ vital dari korban. Dari jenis luka dan titik serang di tubuh korban menunjukkan bahwa mungkin pelaku memperhitungkan secara cermat setiap tindakan yang ia lakukan. Yang artinya bahwa si pelaku ini memiliki niat untuk memastikan setiap tusukan berakibat fatal. Apa motif pelaku menjalankan aksinya? Semuanya masih teka-teki dan sekedar spekulasi. Meskipun tidak ada tanda-tanda mutilasi atau kekerasan seksual pada jasad korban, namun kejahatan ini tetap merupakan salah satu yang paling brutal dan sadis yang pernah terjadi di daerah itu. Dalam investigasi dan hasil olah TKP, polisi mengumpulkan barang bukti. Salah satu barang bukti kunci adalah sarung pisau kabar yang ditemukan di dekat tubuh korban. Polisi menemukan jejak DNA yang nempel di sarung pisau. Ini yang kemudian menjadi petunjuk penting dalam kasus ini. Jejak DNA siapa di sarung pisau itu? Sebentar lagi akan terjawab. Jadi, ikuti terus ceritanya. Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian menunjukkan sebuah mobil Hyundai Elantra yang berkeliaran di sekitar TKP pada malam kejadian. Setelah menelusuri kepemilikan mobil ini, polisi akhirnya mengarah kepada seorang mahasiswa yang sedang mengejar gelar PhD di bidang kriminologi di Washington State University. Dia adalah seorang pria bernama Bryan Kohberger. Pada akhir bulan Desember tahun 2022 itu, Bryan ditangkap di Pennsylvania di kampung halamannya. Masyarakat yang mengenalnya tentu saja terkejut. Sulit untuk membayangkan bahwa seseorang yang mengerti hukum dan kriminal melakukan tindakan kriminal yang sekejam itu. Bryan ditetapkan sebagai tersangka setelah bukti-bukti yang dikantongi polisi, termasuk DNA yang ada di sarung pisau yang tertinggal di dekat jasad korban, memiliki kecocokan dengan DNA dari si Bryan ini. Polisi begitu yakin bahwa pria ini atau si Bryan inilah yang membunuh para korban malam itu. Pelaku ini pun akhirnya diseret ke meja hijau. Sesampai di pengadilan, ternyata fakta-fakta yang terungkap di persidangan menguatkan asumsi polisi bahwa memang si Bryan lah pelaku utama dari kasus pembunuhan itu. Namun, pengacara dari terdakwa ini mencoba meragukan keabsahan dari bukti DNA dengan menyebutkan bahwa kemungkinan
telah terjadi kontaminasi dan adanya kesalahan dalam proses pengumpulan bukti. DNA yang nempel di sarung pisau itu adalah satu-satunya direct evidence dalam kasus ini. Tidak ada bukti lain. Misalnya ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu terjadi, atau rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana pelaku melakukan aksi kejahatannya. Sama sekali tidak ada. Meyakini adanya masalah keabsahan dari bukti DNA ini dimanfaatkan oleh kuasa hukum dari si terdakwa. Pengacara si Brian ini nampaknya bukan pengacara kaleng-kaleng. Mereka seperti memiliki ketajaman intuisi untuk melihat celah hukum yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembelaan kliennya. Mereka meyakini bahwa sangat mungkin ada kekeliruan walau sekecil apapun dalam proses investigasi. Dan jika itu terjadi, maka sangat mungkin juga telah terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orang dalam kasus ini. Dan jika berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti di pengadilan bahwa ternyata si Brian inilah pelakunya, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin seorang mahasiswa kriminologi yang tahu banyak tentang metode investigasi bisa meninggalkan jejak seperti itu di TKP? Apakah mungkin pelaku ini atau si Brian ini lalai dalam menyembunyikan jejaknya? Apakah mungkin pelaku yang sedang mengejar gelar PhD, Doctor of Philosophy di bidang kriminal, bisa bertindak lalai seperti itu yang sama cerobohnya dengan tindakan seorang penjahat biasa? Dan lagi, jika benar bahwa Brianlah pelakunya, ini menunjukkan satu hal lagi, bahwa bahkan pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan kriminalitas tidak menjamin seseorang bebas dari kesalahan saat melakukan kejahatan. Selain bukti DNA, data lokasi ponsel Kohber juga menunjukkan bahwa dia pernah berada di dekat TKP beberapa kali sebelum pembunuhan itu terjadi. Ini mengindikasikan bahwa dia mungkin telah meninjau lokasi dan mengamati para korban sebelum melakukan aksinya. Tragedi ini mengguncang komunitas di University of Idaho dan sekitarnya. Peristiwa ini memberi dampak psikologis yang sangat besar kepada masyarakat. Mahasiswa merasa tidak aman menjalankan aktivitas mereka di dekat lokasi kejadian. Selain itu, keluarga korban juga terjebak dalam rasa duka yang mendalam. Kasus ini mengajarkan kita bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, dan siapa saja bisa menjadi korban dari kejahatan. Penting bagi kita semua untuk selalu waspada dan menghargai kehidupan. Penting juga untuk mendukung sistem hukum yang kuat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan mencegah terjadinya tragedi seperti ini terulang kembali. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang sadar akan bahaya di sekitar kita. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. See you.